Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Jumpa lagi dengan saya Dr. Megasari Sitorus, SPPA dari Departemen Anatomi FKUSU. Saat ini kita akan mempelajari mengenai vaskularisasi ekstremitas atas. Arteri utama yang akan mendarahi bagian ekstremitas atas itu berasal dari arteri subclavia. Kita lihat gambarnya, ini merupakan arteri subclavia pada bagian kiri dan ini arteri subclavia kanan. Di arteri subclavia kiri itu merupakan cabang langsung dari arcus aorta, cabang lateral kiri dari arcus aorta, sementara arteri subclavia dexter kanan itu adalah cabang dari truncus brachiocephalicus. Arteri subclavia ini nanti akan berlanjut untuk mendarahi ekstremitas atas dan namanya akan berubah sesuai dengan regio yang akan dilewatinya. Dan nama-nama utamanya pada daerah ekstremitas atas ini adalah arteri aksilaris, ya, nanti kemudian akan berlanjut menjadi arteri brachialis. Arteri brachialis nanti akan berlanjut ke arah lengan bagian bawah menjadi arteri ulnaris dan arteri radialis. Perdarahan di daerah regio bahu ya. Jadi itu mendapatkan vaskularisasi dari arteri aksilaris. Arteri ini merupakan lanjutan dari arteri subclavia. Ya, ini subclavia. Kemudian setelah melewati bagian kosta 1 ya di sisi lateralnya, maka arteri subclavia ini akan memasuki regio aksila, disebut dengan arteri aksilaris. Nah, arteri aksilaris ini nanti akan memberikan nutrisi untuk di daerah bahu melalui 6 buah cabang-cabangnya. Jadi arteri aksilaris memiliki cabang yang pertama ini yaitu arteri thoracalis superior, cabang kedua ya yang ini arteri thoracoacromialis, kemudian yang ketiga arteri thoracalis lateralis, cabang keempat ini ada arteri subscapularis, kelima ada arteri circumflexa humeri anterior dan ada arteri circumflexa humeri posterior. Ya, jadi ada 6 cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melalui ke-6 cabang ini nanti arteri aksilaris akan memberikan nutrisi pada daerah bahagian bahu. Untuk regio brachii ataupun lengan bagian atas nanti akan mendapatkan nutrisi dari arteri brachialis. Jadi arteri brachialis ini merupakan lanjutan dari arteri aksilaris ya. Jadi dengan berubahnya regio yang dilewati oleh arteri ini maka dia jadi akan berubah namanya. Arteri aksilaris ya akan berubah menjadi arteri brachialis setelah dia melewati tepi bawah dari musculus teres mayor. Ini teres mayor di bagian belakang ya. Jadi setelah dia melewati tepi bawah dari teres mayor maka arteri ini akan memasuki regio brachii. Dan arteri ini disebut dengan arteri brachialis. Arteri brachialis akan mendarahi, mensuplai semua bahagian ekstremitas atas, khusus lengan atas ya, melalui cabang-cabangnya. Jadi kita lihat sini ada 4 buah cabang sebenarnya dari arteri ini. Arteri yang terbesar ini adalah arteri brachii profunda atau profunda brachii arteri. Ya. Ini nanti juga akan berlanjut, ya, arteri ini akan berlanjut menjadi arteri radialis kolateral. Ini. Ya, selanjutnya juga ada cabang ya membentuk arteri kolateral ulnaris, jadi di sisi ulnar.
Selain cabang tersebut, juga ada arteri kecil yang memberikan nutrisi untuk humerus ya. Jadi ada arteri nutrisia ke humerus. Pada lengan bagian bawah ya. Jadi daerah lengan bagian bawah ini kan secara penuh sebenarnya diisi oleh banyak otot dan terdiri dari dua buah kompartemen ya kan. Jadi ada yang kompartemen anterior dan kompartemen posterior. Ada yang berjalan di sisi radial otot dan ada yang berjalan di sisi ulnar. Dan pada daerah lengan bawah ini nanti akan disuplai oleh dua pembuluh darah besar, yaitu arteri radialis yang berjalan di sisi radial atau di sisi lateral, dan di medial adalah arteri ulnaris. Jadi arteri ini akan dimulai pada daerah apex fossa cubiti ya. Jadi akhir dari arteri brachialis berada pada apex fossa cubiti, kemudian dia akan bercabang dua menjadi arteri radialis yang turun ke arah lateral pada daerah lengan bawah. Kemudian pada sisi medial adalah arteri ulnaris. Arteri ini saat berada pada lengan bawah dia akan memberikan juga cabang-cabang. Jadi kalau arteri radialis ini nanti akan mempercabangkan arteri yang naik ke arah kubiti yaitu membentuk radial recurrent ya, arteri radial recurrent. Selanjutnya akan lanjut ke daerah karpal, nanti akan membentuk cabang-cabang palmaris carpalia dan arteri superficial carpalia. Demikian juga dengan arteri ulnaris. Arteri ulnaris ini nanti juga akan mencabangkan arteri yang akan mendarahi daerah kubiti ya, jadi melalui arteri recurrent. Nah, ini arteri recurrent ulnaris yang akan menjadi bercabang menjadi dua, yaitu anterior dan posterior. Selanjutnya, arteri ini juga akan bercabang membentuk arteri introseus communis. Nanti akan bercabang dua, jadi arteri introseus anterior dan posterior di depan dan di belakang dari membrana intraosea. Selanjutnya arteri ulnaris ini nanti akan turun ke arah daerah distal, ke arah carpalia. Selanjutnya akan menjadi arteri carpalia dorsalis dan palmaris. Pada daerah tangan, arteri radialis dan arteri radialis ya dan arteri ulnaris ini keduanya akan berakhir pada daerah tangan. Nah, pada daerah tangan mereka akan membentuk anastomose, jadi bergabung satu dengan yang lainnya. Inilah yang akan membentuk arkus ini ya atau lengkungan. Jadi ada yang berada pada sisi superficial yang disebut dengan arkus palmaris superficial dan juga pada sisi bagian lebih dalam. Ini juga eh, membentuk arcus palmaris profundus ya. Jadi dibentuk oleh bagian dalam dari arteri ulnaris dan juga arteri radialis. Ini akan membentuk arcus palmaris. Jadi terbentuk dua buah arcus pada daerah tangan, superficial dan profundus. Nah, dari arcus ini nanti akan keluar arteri-arteri yang kecil yang akan berjalan di sisi kiri kanan dari tulang metakarpal atau dari tulang-tulang tapak tangan. Ini nanti yang akan menjadi arteri palmaris digitalis communis. Ya. Selanjutnya ini akan lanjut ke jari-jari. Arteri ini akan lanjut ke jari-jari membentuk arteri palmaris digitalis proprium yang berjalan di kiri kanan jari-jari. Jadi 1 sampai jari 5. Aliran vena dari ekstremitas atas ini akan dimulai dari ujung-ujung jari ya di daerah distal dan komponennya terdiri dari dua bagian vena. Jadi ada yang vena superficial dan yang profundus atau deep.
Kalau yang profundus, dia namanya itu sama dengan arterinya. Jadi dimulai dari bahagian palmar, ya. Jadi dari mulai daerah vena digitalis palmar, kemudian menjadi vena eh, palmaris digitalis communis, kemudian menjadi arcus, ya, arcus venosus palmaris, baru berlanjut dia akan menuju ke daerah vena radialiska, vena ulnariska, atau vena interosseus. Jadi dia berjalan bersama-sama dengan arterinya, sepasang ya. Sedangkan vena yang lain itu kita jumpai ada vena superficial berada di bawah kulit dan ini dimulai dari bagian dorsal. Dari bagian dorsal dari eh, tangan ya. Sebentar. Dari dorsal jadi dimulai dari vena-vena pada daerah digitalis dorsalis. Ini. Ya. Jadi dari vena-vena digitalis dorsalis, kemudian dia berlanjut menjadi vena metacarpal dorsalis dan membentuk arcus venosus dorsalis pada daerah punggung tangan. Oke. Selanjutnya akan terbagi dua. Ya, jadi pada sisi medial ataupun pada sisi lateral. Jadi kalau pada sisi lateral nanti akan membentuk vena vena sepalika, sedangkan pada sisi medial akan membentuk vena basilika dan vena-vena ini nanti akan naik ascending ke arah atas, ke arah proksimal dan akan bermuara ke vena ya ke vena axillaris. Nah, ini kita lihat ini vena basilika yang berjalan di sisi medial ya bagian tubuh dan superficial kemudian dia masuk ke vena axillaris di sini. Itu juga pada sisi lateral tadi ya. Jadi ada vena sepalika. Nah, ini dari daerah lateral lengan bawah kemudian naik sampai ke siku, kemudian masuk jalan di daerah lengan atas superficial dan nanti akan juga bermuara ke vena profundus yaitu vena axillaris. Pada daerah siku, ya, vena sepalika dan vena basilika ini nanti akan membentuk hubungan ya, dihubungkan oleh satu vena yang disebut dengan vena mediana cubiti, gitu ya. Ini membentuk hubungan antara vena, sorry yang ini ya, aduh, vena basilika dan vena sepalika. Nah, sini dia. Jadi pembuluh darah vena yang akan membawa darah kembali ke jantung ya, kita tahu tadi terdiri dari dua bagian, ada yang letaknya profundus, jadi dia berjalan di dalam beriringan bersamaan dengan arterinya dan namanya sama. Misalnya seperti ini adalah arteri brachialis dan di sebelahnya ini ada vena brachialis. Nah, dan yang superficial ada dua ya, yaitu vena sepalika yang bermuara ke vena axillaris juga pada bagian lebih di atas atau lebih proksimal dibandingkan dengan muara dari vena basilika pada daerah vena axillaris. Jadi semua pembuluh vena baik superficial maupun profundus nanti akan kembali ke vena yang profundus dan berakhir pada vena axillaris. Dari vena axillaris nanti akan lanjut menjadi vena subclavia dan selanjutnya memasuki vena brachiocephalicus dan menjadi vena cava superior masuk ke atrium dexter. Kepentingan klinisnya kita mengetahui vaskularisasi pada ekstremitas atas ya. Jadi arteri itu memiliki denyut dan denyut atau pulsasi itu bisa kita raba di sepanjang jalannya arteri itu pada bagian tubuh. Jadi misalnya ini ya, arteri aksilaris ini bisa diraba di daerah aksila. Nih. Kemudian pulsasi dari arteri brachialis juga bisa kita raba
Nih, pada daerah pertengahan lengan atas, juga pada daerah siku. Ini bisa kita raba ya pada daerah fossa cubiti. Selanjutnya arteri brachialis ini kan tadi bercabang dua ya. Jadi sisi radial kita juga bisa raba ada arteri radialis. Ini yang sering kita raba, kita hitung denyut nadi berapa kali per menit ya melalui perabaan pada daerah radial. Selain di daerah distal daripada tulang radius ini, juga pada daerah pergelangan tangan juga bisa kita raba di sisi radial ini ada arteri radialis yang disebut dengan daerah anatomical snuff box. Arteri ulnaris juga bisa diraba pada daerah lengan bawah di sisi ulnar. Selain kita bisa meraba denyutnya atau pulsasinya berapa kali per menit, kita juga bisa mengetahui berapa tekanan dari arteri yang akan kita ukur. Dan ini biasanya adalah mewakili tekanan jantung pada saat memompa. Jadi biasanya dilakukan pemasangan manset ya, menekan pembuluh darah arteri brachialis di sisi lengan atas. Jadi kita bisa mengukur tekanan arteri brachialis ini dengan menjadi asumsi bahwa inilah tekanan yang dipompakan oleh darah pada saat memompa darah. Pada gambar di depan ini sering sekali dilakukan untuk pengukuran tekanan jantung ya. Jadi dilakukan penjepitan pada arteri brachialis daerah lengan atas. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, ya ini ada arteri brachialis dan ini adalah bagian manset di luar yang akan dinaikkan tekanannya melebihi 120 mm Hg. Ini seperti ini, pembuluh darahnya ini akan terjepit sehingga darah tidak bisa lewat. Nah, dengan menurunkan tekanan secara perlahan, maka pada saat tekanannya sama dengan tekanan pada pembuluh darah ini, maka darah akan lewat dan inilah yang akan didengar oleh telinga kita dengan menggunakan stetoskop, yaitu bunyi jantung yang pertama yang akan uh, terdengar ya pada saat dia lewat begitu dibuka dan selanjutnya apabila tekanan ini terus diturunkan maka pembuluh darah ini akan kembali kepada diameter semula. Aspek klinis dari vena-vena superficial pada daerah ekstremitas atas ini ya kita bisa pakai untuk memvisualisasikan pembuluh vena di bawah kulit. Misalnya ini pada dorsum manus. Ini sering juga dipakai untuk misalnya untuk memasukkan cairan infus ya untuk intravenous fluid drug. Jadi dimasang di daerah ini ya lebih jelas nampak karena dia berada di bawah kulit. Atau bisa juga untuk memasukkan obat-obatan misalnya intravena ya dimasukkan ke vena-vena superficial atau untuk mengambil darah. Jadi darah diambil melalui vena yang nampak di bawah kulit, jadi sangat jelas. Ya biasanya itu dilakukan pada daerah vena mediana cubiti atau vena sepalika.